Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 10. Cara menimbun persediaan energi. Ibu, bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, dalam bab ini akan Anda pelajari upacara pemindahan energi. Upacara ini akan memungkinkan Anda menimbun persediaan energi. Dengan begitu, Anda dapat menolak semua gangguan dan mengatasi gangguan kesehatan. Anda dapat mempelajari cara menggunakan persediaan energi dan daya alam. Anda akan mempelajari cara berkomunikasi dengan bentuk kehidupan lainnya. Kepada Anda akan diberikan upacara elevator ajaib yang dapat merubah kecepatan getaran Anda, sehingga dapat berbicara dengan binatang maupun tanaman. Wih, edan tenan iki. Anda akan melihat cara melaksanakan komunikasi dua arah dengan binatang. Wis, Anda bukan hanya dapat bicara dengan binatang, tetapi dapat pula mendengar kata-katanya. Bayangkan hubungan dekat yang dapat Anda bina dengan binatang kesayangan Anda. Anda akan melihat cara Pak Don membebaskan rumahnya dari semut-semut tanpa membunuh seekor pun. Saya jamin ini akan merupakan bab yang mempesonakan. Wis, mantep nih. Kata orang, pada mulanya hanya ada Tuhan. Lalu Tuhan mengucapkan kata, dan alam semesta terjelmalah. Nah, karena pada mulanya hanya ada Tuhan, maka alam semesta yang terjelmakan ini harus bersumber dari Tuhan. Dengan kata lain, alam semesta beserta segenap makhluk hidup merupakan perpanjangan dari Tuhan. Jadi alam semesta adalah Tuhan sendiri yang terpancarkan ke dalam sesuatu yang hadir, yang nyata, yang terlihat, yang dapat dirasakan. Oleh karena itu, tiap benda hidup dalam alam ini adalah Tuhan yang sedang bertindak. God in action. Oleh karena itu, di manakah Tuhan? Ia berada di mana-mana. Ia berada dalam diri Anda dan dalam diri saya. Dalam tiap pohon dan dalam setiap bunga. Dalam setiap binatang dan serangga. Dalam setiap batu karang. Dalam udara yang kita hirup. Tiada tempat tanpa Tuhan. Bila Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang Tuhan, maka kenalilah lebih banyak makhluk-makhluk ini. Disitulah dapat Anda temukan Tuhan pada tingkat yang dapat dimengerti oleh manusia. Masih banyak hal tentang Tuhan daripada yang dapat dimengerti manusia. Tetapi ia menyatakan dirinya dalam tingkat yang begitu banyak sehingga kita dapat berkomunikasi dengannya. Kita dapat mengembangkan kesadaran akan Tuhan di tingkat-tingkat ini dan menjadi makhluk yang berkemampuan lebih. Bila Anda ingin ketemu dengan Tuhan, lihatlah ke dalam muka cantik sekuntum bunga. Amati seekor burung berkicau di pohon. Amati samudra perkasa menghempaskan gelombangnya di pantai. Tuhan berada di mana-mana, di sekeliling kita, melakukan keajaiban dan kehidupan segala yang hadir. Adalah lewat kesadaran yang selalu melebar mengenai kerajaannya, kita dapat mengembangkan kesadaran Tuhan itu. Belajarlah merasakan kehadiran Tuhan dalam diri Anda. Semua benda hidup dihubungkan dengan prana. Dalam bab-bab terdahulu telah kita katakan bahwa prana merupakan zat yang hidup dan memiliki kecerdasan. Prana ada di mana-mana, di dalam udara di sekeliling kita, di dalam tanaman dan di dalam binatang. Setiap manusia memiliki persediaan prana yang disimpan pribadi rendah dalam badannya. Prana adalah zat yang membuat semua benda hidup saling berhubungan. Merupakan kawat telepon guna menyalurkan pesan atau berita dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Merupakan samudera kehidupan dan kecerdasan terpadu, tempat terbenamnya semua makhluk hidup. Lewat penggunaan prana secara cerdas, inilah kita dapat mencapai kesadaran Allah yang dicari oleh semua umat manusia. Bila kita ingin menemukan persatuan dengan Allah, marilah kita lihat bagaimana kita dapat menggunakan sarana komunikasi hebat ini guna mencapai tujuan kita. Adalah lewat komunikasi dengan makhluk lain dalam kerajaan Allah inilah kita dapat menyadari adanya Tuhan dalam diri kita. Prana adalah kehidupan Allah. Semua benda hidup ikut serta dalam zat Allah. Prana digunakan. Prana adalah kehidupan Allah. Semua benda hidup ikut serta dalam zat Allah. Prana digunakan oleh serangan rendah untuk memelihara hidupnya seperti yang digunakan oleh Anda dan saya. Prana terdapat di angkasa luar,
maupun di ruang dalam dari kesadaran kita. Oleh karena itu, dapat Anda lihat dengan jelas bahwa semakin kita terampil menggunakan prana dalam hidup sehari-hari, kita sebenarnya makin dekat dengan Allah. Bangkitkan medan daya prana. Prana adalah hidup yang memiliki kecerdasan yang membuat semua benda hidup saling terhubung. Bila kita bangkitkan medan daya prana yang terkonsentrasi, kita punya hubungan komunikasi yang lebih kuat antara kita dan dunia tumbuh-tumbuhan. Kita juga meninggikan tingkat getaran menjadi lebih dekat dengan tingkat getaran dunia tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus Anda lakukan bila ingin bercakap-cakap dengan tanaman atau bunga adalah membangkitkan medan daya prana kuat di sekeliling Anda. Upacara elevator. Upacara ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ambillah 6 nafas dalam, menahan tiap nafas itu selama mungkin sebelum kemudian mengeluarkan nafas itu. Kedua, julurkan tangan ke depan Anda, telapak tangan saling berhadapan, dan rasakanlah penimbunan prana itu sebagai rasa geli di bagian telapak tangan. 3. Setelah Anda membangkitkan medan daya prana, bentuklah ia menjadi sebuah gelembung. 4. Sekarang masuklah ke dalam gelembung tersebut. Rasakan daya itu meresapi Anda. Demikianlah metode upacara elevator. Sekarang Anda telah memperkuat setiap atom di dalam dan di sekitar Anda. Suatu medan daya hidup dinamis dan berkecerdasan mengalir di dalam dan di sekitar Anda. Anda telah meninggikan kecepatan getaran Anda ke tingkat yang dekat dengan dunia spirit. Disinilah kecerdasan tanaman bekerja dengan sebaik-baiknya. Pribadi tinggi membuat dalam komunikasi. Pada tahap ini, mintalah bantuan pada pribadi tinggi. Ingatlah, ia pun berfungsi paling baik dalam dunia roh. Mintalah supaya masuk ke dalam badan fisik Anda dan membantu Anda mengontak tanaman. Tunggulah sejenak guna memberi waktu hal itu terjadi, lalu mulailah berbicara kepada tanaman. Anda boleh mengajukan pertanyaan bila sedang berbicara kepada tanaman, dan ia akan menjawab pertanyaan Anda. Setelah mengajukan pertanyaan, tunggulah dengan batin diam, tenang, dan berpengharapan. Sebuah jawaban akan muncul dalam batin Anda. Jawaban tersebut seakan akan bersumber dari dalam batin Anda. Beginilah cara berkomunikasi itu berlangsung. Saya pernah mengajukan pertanyaan kepada sekuntum mawar mengenai sesuatu yang tidak saya ketahui jawabannya. Ketika jawaban itu muncul dalam pikiranku, saya tahu itu datangnya dari bunga mawar. Jawaban itu sama sekali di luar pengetahuan kesadaranku. Kemampuan berkomunikasi Anda dengan tanaman akan bertumbuh dengan banyaknya pengalaman. Jangan ragu-ragu menanyakan hal-hal rohani kepada tanaman. Anda akan terkejut oleh jawaban-jawaban yang sangat berarti yang dapat diberikan oleh tanaman-tanaman itu. Ingatlah, kecerdasannya merupakan bagian dari arus utama kebijaksanaan Allah. Dan tanaman itu tidak terhambat oleh batin berakal yang dapat jawaban-jawaban salah. Kecerdasan tanaman tidak terprogram dengan informasi yang salah, seperti yang dapat terjadi pada kecerdasan manusia. Bila Anda suka bicara kepada tanaman dan memberikan cinta kepada mereka, Anda akan temukan bahwa pertumbuhannya akan semakin cepat. Tanaman menanggapi cinta serta perhatian seperti halnya manusia juga. Malahan, tanaman akan menunggu datangnya saat Anda melakukan percakapan dengan mereka. Ini telah didemonstrasikan secara grafik dengan percobaan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan poligraf. Poligraf itu pencatat kebohongan, guna mengukur reaksi tanaman terhadap rangsangan tertentu. Orang tersebut memasang poligraf pada daun-daun tanaman. Bila emosi tanaman berfungsi normal, maka garis-garis pita pada poligraf tetaplah lurus. Tetapi bila seseorang merangsang tanaman, maka garis-garis pada pita menunjukkan naik turun seperti gambar gunung dan lembah. Selama beberapa hari, ia pasang poligraf itu pada daun-daun tanaman percobaan. Setiap kali dia mau kembali ke laboratorium, ia melihat ke arlojinya. Ia temukan bahwa tanaman itu selalu terangsang pada saat ia melihat arloji, biarpun pada saat itu belum ada di laboratorium. Ini menunjukkan bahwa tanaman dapat mencoba maksud orang tersebut dari jarak jauh. Ini menunjukkan pula bahwa tanaman itu terangsang dan mungkin gembira atas kedatangannya. Isilah air dengan prana dan berikan kepada tanaman. Ada cara lain untuk membuat tanaman tumbuh lebih cepat. Telah saya tunjukkan kepada Anda bahwa segelas air yang diisi prana dapat digunakan sebagai obat tonikum bagi orang.
Ini dapat bertindak pula sebagai perangsang pertumbuhan bagi tanaman Anda. Lakukan langkah berikut dalam membuat obat tumbuh bagi tanaman. Nah, prosedurnya sebagai berikut. 1. Sediakan segelas air putih. 2. Peganglah gelas berisi air untuk menempel di daerah solar plexus atau di sekitaran wudel bagian atas dengan ujung-ujung jari yang tidak bersentuhan. 3. Ambillah 6 nafas dalam. Tahan setiap nafas selama mungkin tetapi rileks sebelum Anda mengeluarkannya. 4. Sambil mengambil nafas, arahkan daya kekuatan prana yang Anda bangkitkan ke dalam air tersebut. Setelah Anda mengambil nafas 6 kali, tempelkan gelas itu tetap pada solar plexus sejenak sambil mengisikan prana ke dalamnya. Air tersebut sekarang terisi dengan daya hidup yang berdenyut-denyut. Bila Anda menyiramkan air itu kepada tanaman, maka tanaman terisi prana. Supaya air itu lebih efektif, isilah dengan cinta sebelum Anda berikan kepada tanaman. Tanaman itu akan tumbuh secara cepat. Meningkatkan kesadaran Allah dalam diri Anda. Kita tahu bahwa prana merupakan sarana komunikasi yang digunakan Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada kehidupan. Oleh karena itu, bila kita ingin mengembangkan kesadaran Allah, maka ada baiknya kita membangkitkan medan daya prana yang kuat. Ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Ambil 6 nafas dalam. Tahan nafas itu selama mungkin dengan kondisi rileks sebelum Anda menghembuskannya keluar. 2. Julurkan tangan ke depan Anda, telapak tangan saling berhadapan. Rasakan sensasi geli di telapak tangan Anda dengan makin tertimbulnya daya prana. 3. Gambarkan secara mental sebuah berkas sinar badan Anda. Mulai dari diafragma, yaitu sekat antara ruang dada dan perut, ke atas sampai pada kepala. 4. Tariklah sekarang prana yang Anda bangkitkan ke dalam berkas sinar putih itu. Rasakan berkas sinar putih itu menjadi hidup ketika dipenuhi oleh prana. 5. Duduk diamlah sejenak sampai berkas sinar putih itu menyerap semua prana. 6. Kirimkanlah ke pribadi tinggi. Sekarang tibalah waktunya memerintahkan kepada pribadi rendah untuk mengirimkan berkas sinar putih berisi prana ke pribadi tinggi. Duduklah diam dan pusatkan perhatian pada berkas sinar ketika naik ke atas, menembus kepala sampai ke pribadi tinggi. Rasakan daya dalam sinar itu ketika bergerak dalam badan Anda. Sadari bahwa daya itu bergerak ke pribadi tinggi. Beberapa saat kemudian, mintalah pribadi tinggi Anda supaya memasuki badan fisik Anda. Mintalah supaya memimpin Anda mencapai kesadaran Allah dalam diri Anda. Sekarang duduk diam saja. Pada saat ini, Anda akan merasakan dekat dengan Tuhan, seperti tidak pernah Anda alami sebelumnya. Mungkin Anda mendapatkan pengalaman batin agung pada waktu itu, tapi Anda pasti mengalami kesadaran Allah yang nyata. Anda akan merasakan meningkat secara rohani, suatu kebanggaan, kegembiraan luar biasa memenuhi diri Anda. Anda mengetahui bahwa dalam waktu sekejap, Anda dan Sang Bapa benar-benar satu. Sebelum Anda melepaskan keadaan yang mempesonakan ini, berikanlah ucapan terima kasih kepada pribadi tinggi atas bantuannya untuk menciptakan keadaan tersebut. Setiap kali Anda mempraktekkan peningkatan kesadaran di atas, Anda akan makin dekat dengan kesadaran Allah secara penuh. Bila Anda mau mempraktekkan ini setiap hari, Anda terjamin mendapatkan nasib hidup yang penuh pengalaman dan kesenangan. Nasib sial tidak akan dapat menjamah Anda, dan pada suatu hari, pada waktu sekejap, Anda akan dibawa ke realisasi Allah yang penuh. Pada saat itu, segenap tujuan hidup Anda akan terungkapkan, maka Anda benar-benar akan mengetahui surga dunia. Bercakap-cakap dengan binatang atau serangga. Kita bisa bercakap-cakap dengan binatang atau serangga, namun dengan cara yang sama, seperti halnya berbicara dengan tanaman. Namun sebagian kecerdasan binatang berfungsi di dunia fisik. Inilah tingkatan berfungsinya batin akal pikiran dari pribadi tengah. Oleh karena itu, lebih mudah bagi kita untuk menafsirkan secara mental reaksi binatang terhadap komunikasi kita. Ada bagian dari batin binatang yang berfungsi secara subjektif, sama halnya seperti batin bawah sadar kita. Sebenarnya, sebagian besar aktivitas mental ini berlangsung dalam tingkat ini, disebabkan oleh hubungan antara binatang piaraan dengan manusia, maka batin akalnya berkembang lebih cepat. Makin banyak kita bicara dengan binatang piaraan kita, makin besar kemampuannya untuk memikir dan menggunakan akalnya. Dengan cara ini, kita sebenarnya membantu mereka dalam evolusinya untuk menjadi makhluk yang lebih tinggi. Benar,
Mereka pun berevolusi secara mental dan spiritual seperti halnya manusia. Bila saya berbicara tentang percakapan dengan binatang, saya benar-benar bermaksud melakukan komunikasi dua arah. Pada umumnya, orang hanya berbicara kepada binatang. Mereka tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan oleh binatang-binatang itu. Binatang berbicara dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh tanaman, yaitu secara telepati. Oleh karena itu, bila Anda ingin melakukan komunikasi dua arah dengan binatang piaraan atau binatang lainnya, dengarkan apa yang ia sampaikan kepada Anda. Anda akan tercengang atas banyaknya pengetahuan subjektif yang ia miliki. Saya bayangkan binatang piaraan kita pasti heran, mengapa manusia banyak bicara kepadanya tanpa mau mendengarkan jawaban mereka. Wah, iso ngomongan lo kiri. Bangkitkan medan daya prana. Bila Anda membangkitkan medan daya prana, maka getaran Anda akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Karena binatang itu berbicara secara telepati adalah baik bila Anda meningkatkan kemampuan Anda untuk menerima pikirannya. Ini dapat dicapai untuk sebagian besar dengan meningkatkan kecepatan getaran Anda. Selain itu, prana itu sendiri merupakan sarana komunikasi. Oleh karena itu, Anda akan lebih berhasil berkomunikasi dengan binatang bila Anda memiliki medan daya prana di dalam diri Anda. Ada orang yang sangat tanggap dan dapat berkomunikasi dengan binatang tanpa bantuan daya kekuatan prana. Tetapi buku ini ditulis untuk membantu orang biasa yang tidak memiliki kemampuan batin khusus. Pengetahuan mengenai daya kekuatan prana juga pasti berharga bagi Anda, karena memungkinkan Anda melakukan prestasi yang bersifat batin. Anda tidak perlu memerlukan latihan batin dalam bidang ini, supaya daya ini melakukan pekerjaannya bagi Anda. Oleh karena itu, sebelum Anda mencoba berbicara dengan binatang, bangkitkan medan daya prana Anda seperti ketika Anda berbicara kepada tanaman. Setelah Anda menciptakan gelembung prana dan masuk ke dalamnya, isilah gelembung itu dengan cinta Anda. Binatang akan memberikan tanda telepati yang kuat karena adanya tambahan daya cinta. Kirimkan ke pribadi tinggi. Setelah mengisi gelembung prana memakai cinta, mintalah bantuan dari pribadi tinggi. Mintalah supaya datang ke dalam badan fisik Anda dan membantu Anda menerima pesan-pesan yang datang dari binatang. Bila pribadi tinggi Anda masuk ke dalam badan fisik, maka kecepatan getaran Anda akan naik. Selain itu, pribadi tinggi Anda berfungsi di dunia roh seperti halnya batin subjektif binatang. Banyak orang memiliki kucing atau anjing pernah melihat batin subjektif itu bertindak dalam binatang. Pernahkah Anda melihat kucing atau anjing mengikuti sesuai pakai matanya di dalam kamar? Sesuatu yang dilihat oleh kucing atau anjing itu ternyata tak dapat Anda lihat. Bila hal ini terjadi, maka ini merupakan bukti bahwa binatang dapat melihat juga dalam dunia roh maupun dalam dunia fisik. Inilah sebabnya pribadi tinggi dapat membantu Anda berkomunikasi dengan binatang. Maka ajukanlah pertanyaan kepada binatang. Selanjutnya, tenangkan pikiran Anda dan tunggulah datangnya jawaban. Jawaban itu akan muncul dalam pikiran Anda seakan-akan bersumber dari situ. Namun, terimalah sebagai jawaban dari binatang. Ajukan pertanyaan lain dan tunggulah jawabannya. Semakin banyak Anda praktekkan berbicara dengan binatang, jawaban itu semakin cepat dan mudah datangnya. Segera Anda dapat melakukan pembicaraan dengan binatang, persis seperti Anda bercakap-cakap dengan seseorang. Pergilah memeluk pohon. Pohon memiliki banyak daya hidup yang vital atau prana di bagian akar, dahan, batang, dan cabang serta daun dari tanaman itu. Akarnya masuk jauh ke dalam tanah, mengisi dirinya dengan getaran serta daya negatif vital dari bumi. Dahan serta cabangnya mencapai jauh ke angkasa, mendatangkan getaran positif dan energi kosmis dari matahari serta udara di sekeliling kita. Pohon memiliki energi vital sama banyaknya seperti sebuah bom atom yang tersimpan dalam batang serta dahannya. Kita telah membicarakan mengenai kecerdasan yang mahir dalam tanaman. Pohon tidak merupakan kekecualian. Cabang, akar, dan daun-daunnya terbenam dalam kecerdasan universal yang merupakan Tuhan dalam tindakan atau God in Action. Karena kecerdasan ini merupakan batin, maka batin kita dapat berkomunikasi dengannya. Kita bisa minta supaya pohon mencurahkan energinya ke dalam badan kita, dan ia akan melakukan hal itu. Kita perlu membuat pribadi rendah bertindak bila kita minta supaya pohon itu memberikan energinya kepada kita. Pribadi rendah merupakan prana pohon menjadi prana yang dapat dipergunakan oleh badan kita. Karena pribadi rendah itulah yang dapat mengumpulkan dan mencernakan prana pohon sehingga dapat dipergunakan oleh badan kita. Guna menarik daya vital ini yang sangat banyak terdapat dalam pohon,
kita bisa lakukan upacara sebagai berikut, yang kita sebut sebagai upacara pemindahan energi pohon. Nomor 1, berdirilah dekat pohon, tenangkan pikiran Anda, amati cabang-cabang pohon dan gambarkan diri Anda seperti menjadi satu dengan pohon itu. Anda adalah pohon itu. 2, ambillah 6 nafas dalam, menahan tiap nafas itu selama mungkin, tetapi rileks, sebelum kemudian Anda melepaskannya keluar. 3, julurkan tangan ke depan, telapak tangan saling berhadapan, dan rasakan rasa geli sebagai bukti tertimbunnya medan daya prana. 4, berikan instruksi kepada pribadi rendah supaya merubah prana pohon menjadi prana yang dapat Anda pergunakan pada badan Anda. 5, peluklah batang pohon, koyo memeluk bojone. Bila tangan Anda tak sampai, peluklah sebuah cabang yang dapat Anda capai. Alirkan cinta Anda kepada pohon. Beberapa saat kemudian, Anda dapat merasakan cinta ini kembali kepada Anda dari pohon itu. Anda akan merasakan tangan astral yang sedang memeluk Anda. 7, mintalah sekarang supaya pohon itu memulai Anda dengan energi. Berdirilah dengan tenang, rasakan energi mengalir ke dalam diri Anda. 8, ucapan terima kasih dan sekali lagi berikanlah cinta Anda. Upacara ini dapat memberikan energi sangat banyak kepada Anda, dan cinta yang Anda tukarkan dengan cinta pohon akan membuat hari menjadi cerah bagi Anda. Anda akan merasakan peningkatan spiritual yang tidak dapat digambarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, berikut ini beberapa testimoni. Yang pertama, testimoni dari Jenny. Jenny menjadi sehat dan kuat berkat pohon oak. Jenny dan suaminya menderita problem keuangan. Jin itu suaminya, Jin menganggur selama 6 bulan sebelum cerita ini dimulai. Gaji Jenny sebagai pustakawan hanya cukup untuk menutup kebutuhan pokok. Mereka mengalami kesulitan menutup biaya-biaya lainnya seperti misalnya pembayaran rumah, pajak, kredit mobil. Malahan mereka tertinggal jauh dalam pembayaran tertentu dan mereka mungkin sekali akan kehilangan mobilnya. Ada kemungkinan juga bahwa rumah mereka pun terpaksa akan disita suatu hari nanti. Lalu Jin mendapatkan pekerjaan sebagai manajer bengkel mobil. Biarpun gajinya cukup lumayan, mereka jauh tertinggal dalam pembayaran, sehingga Jenny terpaksa mengambil pinjaman lewat koperasi buruh. Jenny membayangkan bahwa ia dapat membayar kembali dari gaji Jin karena ia sekarang bekerja. Untuk sementara, semuanya berjalan baik-baik saja. Tetapi pada suatu pagi, ia bangun dengan rasa sakit pada tulang-tulangnya. Dokter mengatakan bahwa Jenny terserang flu khusus yang berbahaya. Apa ini flu khusus? Setelah ia sembuh seminggu kemudian, ia masih merasa sangat lemah, hampir tidak bisa berjalan. Ia ingin lekas sehat kembali supaya dapat bekerja lagi, mengingat hutangnya yang semakin menumpuk. Setelah ia melakukan upacara pemindahan energi seperti yang diuraikan di atas, ia merasa kekuatannya cepat kembali. Ia ulangi upacara itu setiap hari sekali, dan pada hari keempat ia sudah bisa bekerja kembali. Testimoni atau kasus kedua tentang Clinton. Clinton sembuh dari demam rambut kering atau hay fever. Clinton menderita demam rambut kering atau hay fever setiap musim semi dan musim gugur tiba. Bila serangan demamnya itu tiba, maka ia berhenti menderita masuk angin berat selama berbulan-bulan dan terus-menerus. Maka ia seperti menderita masuk angin berat selama berbulan-bulan yang tidak pernah berhenti. Jika ia sedang terserang, maka jaringan di dalam hidungnya terasa sakit dan bengkak. Lubang sinusnya tersumbat dan suara bersinnya menggetarkan kamar seisinya, disertai dengan kepala yang pening. Ia mempunyai sebuah persik di halaman belakang rumahnya, yang ia tanam sendiri dari sebuah biji. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan pohon itu sebagai sarana penyembuhan. Clinton mendekati pohon tersebut dan menghabiskan waktu beberapa menit untuk melakukan hubungan secara tenang dengan pohon tersebut. Lalu ia berdiri di bawah pohon dan melakukan upacara pemindahan energi. Setelah selesai dan kembali masuk dalam rumah, ia merasakan hidungnya tidak tersumbat lagi. Beberapa menit kemudian, sakit kepalanya berkurang. Sejam kemudian, tidak terdapat lagi gejala serangan demam. Clinton sangat bergembira atas keberhasilan upacara pemindahan energi itu. Beberapa hari kemudian, ia merasa terserang demam lagi. Ia kembali melakukan upacara. Kali ini gejala demam telah hilang sebelum ia masuk ke dalam rumah. Sekarang Clinton tidak pernah lagi menderita serangan demam berat.
Ia katakan bahwa dengan seringnya digunakan, upacara pemberian energi itu makin efisien sebagai daya penyembuhan. Lauret sembuh dari luka berat. Ini testimoni baru ya. Lauret mengendarai mobil di jalan raya pada suatu sore ketika ia mau pulang dari tempat kerja. Lalu lintas sedang sepi di jalan itu, tetapi ketika melewati perempatan jalan, datanglah sebuah truk dengan kecepatan tinggi jalan samping kanan yang melanggar lampu merah. Tabrakan tidak bisa dihindari lagi. Kurompiang. Ketika Lauret siuman, ia berada di rumah sakit selama 2 minggu. Untungnya ia tidak mengingat terjadinya kecelakaan itu. Sedikit demi sedikit ia mengetahui tentang kerusakan berat yang diderita badannya setelah ia makin sadarkan diri. Setelah 3 bulan Lauret boleh pulang dari rumah sakit. Setelah 3 bulan, Lauret boleh pulang dari rumah sakit, tetapi ia harus terus meneruskan perawatannya sebagai pasien luar. Dokter berkata bahwa ia mungkin sekali tidak dapat berjalan untuk selamanya. Setelah dirawat selama 6 bulan, Lauret masih belum bisa duduk. Mungkin ia terpaksa menghabiskan sisa waktu hidupnya di tempat tidur. Pada saat itulah bibi Lauret yang bernama Maureen mengusulkan penggunaan upacara pemindahan energi untuk memberikan kesembuhan bagi Lauret. Dengan pertolongan seorang tetangga, dibawalah Lauret di bawah pohon di belakang rumahnya. Disinilah Lauret melakukan upacara pemindahan energi di bawah tuntunan Maureen. Pada akhir upacara pertama, Lauret mengangkat dirinya ke posisi setengah duduk. Esoknya, setelah upacara yang kedua, ia dapat duduk di tempat tidurnya. Ia sangat gembira. Maureen datang setiap hari untuk menolong Lauret melakukan upacara itu. Setiap hari terdapat kemajuan. Akhirnya, Lauret bisa turun dari tempat tidur sendiri dan pergi ke pohon tanpa bantuan. Tak lama kemudian, Lauret dapat sembuh sama sekali berkat menggunakan upacara pemindahan energi tersebut. Testimoni berikutnya, Myra sembuh dari artritis. Sejak 10 tahun yang lalu, kondisi Myra semakin parah setiap bulannya. Ia menderita artritis atau radang sendi, rasanya nyeri-nyeri, sakit-sakit ya. Penyakit dalam ini bermula di jari-jarinya. Pada mulanya ia merasakan sakit di jari-jari sewaktu bangun pagi. Makin lama rasa sakit itu makin bertambah. Ia melihat bahwa di sekitar sendi jarinya terbentuk gumpalan-gumpalan. Kemudian kakinya terserang juga. Pengobatan yang diberikan dokter hanya meringankan rasa sakit itu sedikit, selebihnya tidak. Lama-lama kondisi sakit ini menyerang tulang punggungnya. Pada saat inilah dimulai penderitaan yang sebenarnya. Ia mencoba minum obat kortison. Ini memberikan sedikit keringanan, tetapi terpaksa dihentikan minum obat ini karena ada efek samping. Myra pergi dari satu dokter ke dokter lainnya dan mencoba cara pengobatan apapun yang ia jumpai. Tetapi semuanya hanya memberikan keringanan yang sifatnya sementara. Dokter mengatakan bahwa untuk penyakitnya tersebut belum ada obatnya. Mereka hanya dapat memberikan obat penenang atau pembunuh rasa sakit. Pada saat itulah Myra mengenal upacara pemindahan energi. Ia merasa bila ia dapat mengalirkan energi yang tepat ke dalam badannya, energi itu dapat dirubah menjadi daya penyembuh. Karena energi yang mengalir dari pohon itu berisi kecerdasan, maka ia tahu bahwa energi itu dapat diarahkan oleh batinnya sendiri. Karena Myra tidak punya pohon di dalam rumahnya, ia pergi ke rumah anak perempuannya yang mempunyai sebatang pohon besar untuk melakukan upacara tersebut. Setelah Myra melakukan upacara itu pertama kalinya, badannya terasa segar seperti belum pernah ia alami sejak beberapa tahun belakangan. Esok harinya ia bangun tidur, ia rasakan sakit punggungnya telah hilang, dan tangannya lebih lemas daripada biasanya. Ia teruskan melakukan upacara pemindahan energi ini setiap hari, dan melihat adanya kemajuan pada kondisi. Beberapa minggu kemudian, Myra benar-benar sembuh. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air, testimoni berikutnya adalah tentang Don. Don minta kepada semut supaya pergi dari rumahnya. Don baru saja selesai membaca buku mengenai seseorang yang dapat berkomunikasi dengan anjingnya. Buku itu menceritakan cara anjing menjawab banyak pertanyaan tentang filosofi yang diajukan oleh penulis buku itu. Ini semua dilakukan secara telepati seperti yang Anda ketahui. Don sangat terkesan secara khusus oleh laporan penulis mengenai pengalamannya dengan lalat biasa. Menurut cerita penulis buku itu, ia mampu menyuruh lalat tertentu datang dan hinggap di tangannya, bila mana penulis itu memberitakannya. Selanjutnya, ia menceritakan tentang komunikasinya dengan lalat, dan mencoba mempraktekkan dengan salah satu lalat di kantornya.
Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya ia mampu menyuruh lalat datang dan hinggap di tangannya. Ketika ia menceritakan hal itu kepada teman-temannya, mereka katakan bahwa ia merupakan calon penghuni rumah sakit jiwa. Dadi wong edan. Tetapi pendapat mereka berubah cepat ketika Don membuktikan kemampuannya beberapa kali. Ia bukan hanya dapat menyuruh pergi. Percobaan dengan alat ini berbuntut pada kejadian paling menarik di bulan berikutnya. Pada suatu hari, Don mendapatkan banyak semut di dapur rumahnya. Hadirnya semut yang begitu banyak di dapur tentu saja mengganggu istri Don dalam melakukan tugasnya. Maka ia minta supaya Don menggunakan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan semut itu dan memintanya supaya keluar dari dapur. Don masih ingat akan keberhasilannya berkomunikasi dengan lalat. Maka ia berkonsentrasi beberapa saat lamanya pada semut-semut itu, memerintahkan supaya keluar dari dapur. Namun pada malam harinya, semut-semut itu masih ada. Kali ini, Don tidak berhasil. Istrinya lalu berkata, "Bangkitkan medan daya prana, minta tolong kepada pribadi tinggi supaya berkomunikasi dengan semut-semut itu." Setelah makan malam, Don mengikuti saran istrinya. Ia bangkitkan medan daya prana dan minta bantuan pribadi tinggi. Sekali lagi ia perintahkan semut supaya meninggalkan dapur. Ia katakan bahwa ia bisa saja membunuh mereka, tetapi ia tidak mau. Ia katakan bahwa rumah adalah tempat tinggal manusia dan semut seharusnya tinggal di luar. Bila mereka bersedia meninggalkan malam harinya, ia mau menempatkan makanan di luar rumah secara teratur. Keesokan harinya, semut itu sudah tidak tampak di dapur lagi. Don menepati janjinya dan menempatkan makanan semut di luar pintu dapur. Selama bertahun-tahun, dapurnya tidak pernah dimasuki oleh semut. Testimoni berikutnya dari Gene, Gene, bacanya Gene ya. Gene. Gene menerima peringatan dari anjingnya sehingga selamat dari bahaya maut. Berkomunikasi dengan binatang dapat memberikan hasil yang mengesankan. Hal ini terjadi pada Gene serta anjingnya, yang bernama Buck. Anjingnya bernama Buck. Buck dibeli Gene dari seorang penjual binatang ketika anjing itu masih kecil, masih anak ya, masih kiri. Sekarang Gene tidak akan menjualnya dengan bayaran berapapun. Gene mempraktikkan daya kekuatan prana sebagai sarana berbicara dengan binatang ketika Buck berumur 3 tahun. Gene sangat berhasil dalam melakukan pembicaraan dengan anjingnya dan ia punya banyak pengalaman berbicara dengan binatang lainnya. Hal ini mendatangkan perubahan besar pada pola berpikirnya. Ia sekarang tidak suka berburu lagi karena ia dapat merasakan sakit serta ketakutan yang dialami oleh binatang buruannya. Ia lebih suka mengadakan kontak dengan binatang daripada memburu serta merusakkannya. Ia jumpai banyak hal yang menarik perhatian dari pengalamannya berbicara dengan binatang yang dianggapnya sebagai saudaranya sendiri dalam evolusi juga. Ia jumpai bahwa binatang piaraan lebih mudah dikontak daripada binatang liar. Tentu saja, hubungan antara Buck dan Gene memang sangat erat. Keuntungan paling besar dari kemampuannya berkomunikasi dengan Buck diperoleh Gene ketika ia tertolong dari bahaya maut berkat peringatan yang diberikan oleh Buck. Peristiwa itu terjadi pada suatu hari di musim semi di Danau Trinity, California Utara. Gene beserta istrinya berada di danau itu selama 2 minggu menempati sebuah kapal. Pada saat itu bukan masa libur dan danau itu sangat sepi pengunjung. Pemandangan alamnya sangat mempesona serta cuacanya sangat cerah. Gene membawa sebuah kapal karet dan ingin mencobanya sendirian. Istrinya serta Buck tinggal di rumah terapung. Setelah mendapatkan pesan dari istrinya supaya berhati-hati dan disertai bungkusan makan siang serta sebotol air minum, dengan senyum lebar di mukanya, ia mendayung. Gene menuju ke alam bebas luas. Permukaan danau itu rata licin seperti cermin dan memantulkan warna langit yang cerah sehingga langit dan bumi seakan-akan menjadi satu. Kadang-kadang Gene merasa seperti sedang menjelajahi angkasa seorang diri. Akhirnya ia sampai di tepi danau sebelah timur. Setelah berdayung selama 1,5 jam, ia daratkan perahu karetnya dan berhenti sejenak di tepi danau yang berhutan itu. Beberapa rusa datang mendekat dan Gene sempat melakukan pembicaraan dengan makhluk dari kerajaan binatang itu. Beberapa di antaranya datang begitu dekatnya dan mengambil makanan dari tangan Gene dan selanjutnya pergi menjauh menghilang di dalam hutan. Setelah menghabiskan makan siangnya, ia kemasi barangnya untuk memulai perjalanan pulang. Sekarang ada angin menghembus dari arah mukanya, hal mana membuat Gene harus lebih banyak mengarahkan tenaganya
supaya dapat sampai di tempat tinggalnya. Ia baru saja berdayung sejauh 1/4 mil, sudah mulai merasa lelah. Maka ia mulai memperlambat perjalanannya. Sebentar-sebentar ia berhenti mendayung kurang lebih 1 menit untuk beristirahat. Ia masih perlu menempuh jarak 1 mil atau lebih untuk mencapai rumah terapungnya. Ketika beristirahat untuk kedua kalinya, ia menyadari bahwa telah membiarkan perahunya terbawa angin terlalu lama. Hal ini ia ketahui setelah ia terbangun dari khayalan pikirannya. Khayalan itu seakan-akan merupakan peringatan baginya. Ia goyangkan kepalanya supaya tersadar dan menganggap gambaran pikiran dalam kepalanya itu hanya sebagai lamunan yang tidak berarti. Kembali ia berdayung dengan sekuat tenaga. Namun ketika ia beristirahat lagi karena kelelahan, gambar pikiran tadi muncul kembali. Kali ini Jane mengerti bahwa gambaran pikiran itu merupakan pesan secara telepati yang disampaikan kepadanya dari luar. Ia mengambil sikap mental yang biasa ia gunakan bila sedang berkomunikasi dengan binatang. Ia lalu bangkitkan medan daya prana dan menenangkan batinnya, supaya dapat menerima pesan yang masuk sejelas mungkin. Gambaran yang muncul dalam pandangan batinnya adalah mengenai segumpal awan gelap. Kemudian mulailah awan itu menggeliat dan berkilat. Di bawah awan itu terlihat rumah terapungnya yang bergoyang-goyang naik turun, dipermainkan ombak dan angin kencang. Ia lihat awan itu bergerak menuju kepadanya. Jane mengerti bahwa pesan telepati itu memberitahu akan datangnya angin ribut dan mungkin sekali perahunya dapat terbalik dan ia dalam keadaan bahaya maut. Bagian yang terjelas dari gambaran pandangan batinnya ialah tentang anjingnya, yaitu Buck. Ia berdiri di atas dek rumah terapung. Ia menatap langsung kepada Jane dan menggonggong keras. Jane segera memutar haluan menuju ke daratan yang terdekat. Ia masih beberapa ratus kaki dari daratan ketika angin ribut menyerang dirinya. Hembusan angin pertama sudah cukup kuat untuk membalikkan perahu karetnya, dan Jane terpaksa menolong dirinya dengan berenang ke tepi disertai upaya yang sangat keras. Ketika ia sampai di darat dan berlindung di bawah pepohonan, ia telah kehabisan tenaga. Setelah angin ribut berlalu, ia bangun dan mencari perahu karetnya, tetapi tidak bisa ditemukan kembali. Maka ia kembali duduk di pantai danau untuk menunggu barangkali ada pertolongan yang datang mencari dia. Sekali lagi Jane menyetel gambaran batinnya ke pemandangan rumah terapungnya. Ia lihat bahwa Buck sekarang tenang. 3 jam kemudian ia mendengar deru kapal terbang kecil. Ia berdiri dan melambai-lambaikan tangannya. Kapal terbang penolong kecelakaan itu turun, meluncur di permukaan air dan mendekat. Istrinya serta pilot membantu Jane menaiki pesawat itu. Jane menyadari bahwa ia tertolong nyawanya berkat peringatan yang disampaikan oleh Buck. Seandainya Buck tidak mencemaskan ia, mungkin sekali ia terserang angin ribut di tengah-tengah danau dan tenggelam karena kehabisan tenaga. Nyawa Jane tertolong berkat kemampuannya berkomunikasi dengan anjing piaraannya. Komunikasi dengan bentuk hidup lain memperluas cakrawala pengalaman Anda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air, Anda akan mengalami perkembangan kesadaran yang lebih luas bila Anda mulai menyadari bentuk kehidupan yang lain. Karena semua bentuk kehidupan itu saling berhubungan, maka kehadiran Anda akan meluas sampai ke alam tumbuh-tumbuhan dan alam binatang. Anda akan menyadari di mana sebenarnya Tuhan berada di dalam dunia ini. Anda akan menyadari bahwa tumbuh-tumbuhan serta binatang merupakan saudara Anda yang lebih muda dalam tingkatan evolusi jagat raya. Anda akan mendapat kesenangan besar dalam membantu mereka berevolusi dengan cara bercakap-cakap dengan mereka. Aktivitas ini membantu diri Anda juga. Salah satu hukum alam mengatakan bahwa siapa yang menolong makhluk lain, menolong dirinya sendiri. Inilah sebabnya Anda merasakan kegembiraan yang besar jika Anda makin terampil bercakap-cakap dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Saya jamin, Anda akan mendapatkan kesadaran Allah yang lebih luas bila Anda melakukan saran-saran dalam bab ini. Dan Anda tidak akan merasa kesepian lagi, biarpun di dekat Anda ada orang lain ataupun tidak. Makin banyak orang dapat berbicara dengan tanaman dan binatang, makin selamatlah dunia ini. Karena kesadaran terhadap lingkungan hidup makin tebal. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, demikianlah akhir dari bab ini dari buku Keajaiban Daya Prana, Rahasia Menarik Simpati, Percintaan, Kekayaan, dan Jabatan
yang ditulis oleh Madeleine C. Morris. Bila Anda merasa audio ini berharga, silakan share kepada teman-teman dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like. Terima kasih.